Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Bapa, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu dan Tuhan yang terus Bapa beracara. Kami serahkan waktu ke depan dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 What a beautiful name. You were the one at the beginning, one with God the Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name.
Jesus, so powerful. Haleluya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Buatku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu, Tuhan. Buatku hidup di sungai-Mu, Tuhan. Buatku datang, buatku minum, buatku hidup. Buatku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu, Tuhan. Buatku hidup di sungai-Mu, Tuhan. Buatku datang, buatku minum, buatku hidup. Aku datang dan ku bersujud di hadapan
Firman-Mu penolong hidup kami ya Bapa. Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang luar biasa, Firman-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran Firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ke depan, jam-jam pemberitaan kebenaran Firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran Firman-Mu. Tuhan terus penuhi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Bapa. Penuhi dengan hikmat-Mu, penuhi Bapa setiap ruangan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berkata-kata. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini
kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya itu sedang digenapi satu demi satu. Oleh sebab itu, apa yang kita lihat saat ini, yang terjadi di hadapan kita itu semua adalah tanda-tanda yang mana Tuhan katakan semua itu harus terjadi lebih dahulu, lalu kesudahannya akan tiba. Ya, tetapi kesudahannya belum. Tetapi kita harus melihat apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman-Nya, bahwa kita akan melihat setiap nubuat yang akan digenapi satu demi satu. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita karena janjinya ya dan amin. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya, di mana kita semua akan bertemu dengan Tuhan Yesus, yang mana kita harus persiapkan hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita harus hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, ya, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tahu bahwa kita harus persiapkan hidup kita. Kita harus berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, ya, kedatangannya yang sudah semakin dekat. Oleh sebab itu jangan kita bermain-main lagi dengan keselamatan kita. Jangan kita bermain-main lagi dan berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Karena Tuhan katakan lewat firman-Nya, kefasikan manusia tidak bisa dibenarkan. Ya, kefasikan adalah kefasikan, artinya tetap kesalahan manusia, yaitu kejahatan manusia tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan membenarkan kebenaran. Ya, jadi Tuhan tidak bisa membenarkan kefasikan manusia, kejahatan manusia. Oleh sebab itu kita harus tetap bersiap-siap dan mempersiapkan kehidupan kita, di mana Tuhan kembali nanti kita semua siap, ya, untuk menyambut Sang Raja di atas segala raja. Karena Tuhan katakan kalau kamu melihat semua itu tanda-tanda itu, Tuhan katakan kita harus look up, artinya kita harus melihat bahwa redemption-nya sudah dekat, artinya waktunya sudah dekat, ya, kedatangan Tuhan. Your redemption, ya, redemption kita itu sudah maksudnya sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Ya, saudara, hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, ya. Kita sama-sama mau belajar bagaimana Tuhan ajarkan dari kebenaran firman-Nya dari kitab Kejadian, ya, dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-3. Jadi kita mau belajar, kita mau bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-3, ya, di mana Tuhan berbicara kepada Abraham, ya, pada ya. Lalu kita akan beralih kepada kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-9, ya. Kita akan ayat yang ke-29. Jadi kita akan beralih setelah itu ke kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-29, dan sesudah itu kita akan beralih lagi ke kitab ini Perjanjian Lama masih semua. Hari ini kita belajar di kitab Perjanjian Lama, dan ini kita akan beralih ke kitab Ulangan, yaitu Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi kita akan belajar kitab Perjanjian Lama pada hari ini, di mana Tuhan berbicara lewat Abraham di kitab Kejadian pasal yang ke-12, yang mana kita
harus belajar ya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita sama-sama mau belajar dan Tuhan yang akan mengajar kita. Biarlah kita juga mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Saudara juga boleh bacakan di rumah kalau saudara sedang mengikuti Missions and Prayer House. Biarlah kita sama-sama belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama dari ayatnya yang ketiga dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Silakan dibaca, puji Tuhan. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Di situ dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi Tuhan katakan kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Lalu dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ini Tuhan sudah berkata kepada Abraham bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, yang mana dia katakan dia akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi saudara, di sini ada perjanjian Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan yang akan memberkati ya, Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Artinya Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, dan Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuki Abraham. Dan kita teruskan lagi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi di situ dikatakan dan olehmu, jadi oleh Abraham, keturunannya, bahwa orang kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Artinya Tuhan akan memberkati ya kaum di muka bumi ini, yaitu keturunan dari Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara sudah jelas bahwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakannya, aku akan memberkati engkau ya, dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengutuki keturunan dari Abraham ini ya, karena ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Dia akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, dan dia akan mengutuki orang-orang yang memberkati Abraham, dan keturunannya ini sudah kepada keturunannya juga. Jadi artinya, dan di situ dikatakan dia dan kaum, bacakan lagi di bagian akhir tadi, dan kaum dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi lewat Abraham Tuhan katakan semua orang di muka bumi ini akan mendapat berkat. Artinya akan diberkati oleh Tuhan ya, lewat Abraham. Jadi saudara tahu Abraham itu bahwa dia adalah keturunan, artinya keturunan yang Tuhan sudah katakan kepada dia bahwa Tuhan jadikan dia sebagai bangsa yang besar. Artinya Tuhan Yesus menjadikan Abraham ini sebagai bapa di atas segala bangsa. Artinya Tuhan menjadikan Abraham memiliki bangsa yang besar, keturunan yang bangsa-bangsa yang besar. Artinya bapa di atas segala bangsa. Jadi Abraham itu adalah bapa di atas bangsa-bangsa. Oleh sebab itu dia berjanji dia akan memberkati Abraham. Lalu di situ dikatakan juga dan lewat Abraham orang-orang juga akan diberkati. Artinya
kaum-kaum lain, kaum bangsa lain akan diberkati lewat Abraham, hambanya. Nah, kita teruskan lagi ke Kejadian. Kita Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-29. Kejadian 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, di situ dikatakan. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau? Siapa yang mengutuk engkau? Terkutuklah ia. Terkutuklah ia. Jadi ini siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Jadi di situ dikatakan ya ini Ishak yang sedang, ini Abraham, anak dari Abraham, Ishak, dia sedang memberkati anaknya Yakub. Ya, jadi ini dari keturunan Abraham, di mana janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Abraham. Ya, lalu Abraham memiliki seorang anak, Ishak, lalu Ishak memiliki seorang anak, dua orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Lalu di sini Ishak, papanya dari Ishak sedang papanya dari Yakub, ini Ishak papanya dari Yakub, dan Esau sedang memberkati Yakub. Jadi dia sedang memberkati Yakub. Dia sudah berkata di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 27 ayat yang ke-29. Coba kita bacakan lagi. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Ini dikatakan oleh Ishak kepada anaknya Yakub, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Dan suku-suku bangsa akan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi di situ sudah dikatakan ya, ayah dari Yakub dan Esau, ya, di saat dia sedang memberkati anaknya Yakub, Ishak berkata, ya, semua dia sudah memberkati dengan kata-kata berkat kepada Yakub, ya, dan Yakub akan menjadi keturunan yang besar juga, ya, di mana Tuhan pakai Yakub untuk membawa bangsa-bangsa menjadi keturunan yang besar. Dan di situ juga Yakub juga diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi saudara, di sini sudah dikatakan bahwa Yakub ini dia dari nama Yakub, dia Tuhan gantikan namanya menjadi Israel. Jadi Yakub yang membawa nama Israel, karena di saat dia memiliki nama, waktu dia dinamakan sebagai Yakub, ibunya memberikan dan ayahnya memberikan nama Yakub. Setelah itu dia bertemu dengan Tuhan, maka di situ Tuhan menggantikan namanya. Tuhan tidak memanggil dia lagi Yakub, tetapi Tuhan memanggil dia, menamakan dia sebagai Israel. Artinya Israel, Tuhan maksudnya membuat bangsa besar. Maksudnya bangsa dari Yakub ini menjadi bangsa Israel. Jadi di mana Tuhan katakan Yakub ini diberkati, ya, Tuhan memberkati dari semenjak bapaknya Abraham. Jadi ada perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, artinya sampai kepada Ishak anak Abraham, sampai kepada anak Ishak yaitu Yakub, dan Yakub yaitu Tuhan sudah mempersiapkan mereka untuk menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu jangan kita, karena Yakub sudah diberikan nama Israel oleh Tuhan, maka Israel adalah kepunyaan Tuhan. Artinya bangsa Israel itu adalah milik Tuhan, ya. Tuhan yang mempunyai bangsa ini, dia yang memilih bangsa ini, ya. Bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Jadi di saat kita berhubungan dengan
bangsa ini, maka kita akan diberkati. Artinya kita harus memberkati bangsa ini. Jangan kita mengutuk bangsa ini, justru kita harus memberkati bangsa ini. Karena Tuhan katakan, siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkati ia. Maksudnya memberkati orang yang memberkati. Lalu dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk orang itu. Jadi orang-orang bangsa-bangsa yang mengutuk Israel, mereka akan dikutuk kembali oleh Tuhan. Karena itu adalah firman-Nya, janji Tuhan yang akan digenapi. Ya, satu demi satu apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan akan digenapi satu demi satu. Jadi Tuhan katakan kita harus memberkati Israel, karena Israel adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan adalah maksudnya Tuhan adalah Tuhan Israel. Jadi Dia yang memiliki Israel. Jadi kita tidak boleh mengutuki Israel. Kita harus memberkati Israel, ya. Karena di saat kita memberkati Israel, maka Tuhan akan memberkati kita. Di saat kita mengutuk Israel, maka Tuhan akan mengutuk kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan dengan kata-kata kita. Perkataan kita ini kita harus jaga. Jangan kita mengeluarkan kata-kata semau kita, seenak kita. Artinya kata-kata sembrono. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata sembrono, ya, karena ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang sudah dikatakan lewat firman-Nya. Kita harus memberkati Israel, kita harus memberkati bangsa ini, kita harus memberkati mereka, bukan mengutuki mereka. Karena Tuhan katakan di saat kita memberkati Israel, maka kita akan diberkati. Di saat kita mengutuk Israel, maka kita akan dikutuk kembali oleh Tuhan. Jadi kita harus maksudnya kita harus dengar apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, di mana kita harus menjadi orang-orang yang memberkati bangsa-bangsa, bukan menjadi orang yang mengutuki bangsa-bangsa, tetapi memberkati, menjadi orang-orang yang memberkati bangsa-bangsa, terlebih-lebih bangsa Israel. Karena Tuhan adalah Tuhan Israel. Israel adalah milik Tuhan, ya. Tuhan akan datang kembali untuk memulihkan bangsa ini. Tuhan akan datang kembali untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya, jadi kita tidak boleh bermain-main dengan bangsa ini, karena kita akan menerima akibatnya. Jadi jangan kita sembarangan dengan berkata-kata seperti yang Tuhan katakan, yaitu mengutuki bangsa ini. Biarlah kita sama-sama memberkati bangsa ini, kita sama-sama memberkati Israel. Amin, puji Tuhan. Nah, kita akan teruskan lagi kita akan beralih kepada Ulangan, kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan bacakan sama-sama. Ulangan 28 ayat 15 sampai 16. Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, kita bacakan lagi. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, di sini Tuhan katakan kalau kita tidak mendengarkan, ya, suara Tuhan Allah kita, lalu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, kalau kita tidak melakukan semua itu dan tidak mendengarkan Tuhan, lalu yang kusampaikan padamu hari ini, di situ dikatakan, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi
Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah, lalu kita juga tidak melakukan ya segala perintah-perintahnya dan ketetapannya, ya maka segala kutuk akan datang, akan tertimpa. Kutuk itu akan menimpa kita. Lalu terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Jadi di ayat yang ke-16 di situ dikatakan terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Artinya Tuhan katakan kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah yang sedang berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya, dan kalau kita tidak mau melakukan ya setiap perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, maka kutuk itu akan turun ke atas kita, maka kita akan tertimpa oleh kutuk yang Tuhan sudah katakan ya. Maka kutuk itu akan menimpa kita yang mengeraskan hati, yang keras hati atau kepala batu atau bebal, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, yang hanya mau melawan dan menentang Tuhan, maka kutuk itu akan menimpa kita. Dan Tuhan katakan di ayat yang ke-16 ya, terkutuklah engkau di kota. Artinya di saat dimanapun kita pergi, di kota, di ladang, Tuhan katakan terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Jadi ini firman Tuhan yang sudah katakan jelas bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Kita harus mendengarkan suaranya di saat Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan itu berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Di saat firman Tuhan sedang disampaikan, Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Oleh sebab itu kita harus mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita harus mendengarkan suara Tuhan yang sedang berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan sedang berkata-kata kepada kita ya tentang perintah-perintahnya, tentang ketetapan-ketetapannya. Oleh sebab itu di saat kita mendengarkan dan mengikuti, kita mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti atau melakukan perintah-perintahnya dan ketetapannya, maka Tuhan akan memberkati kita. Artinya berkat Tuhan akan mengikuti kita. Tetapi kalau kita tidak mau mendengarkan suaranya dan kita tidak mau melakukan perintahnya dan ketetapannya, maka kutuklah yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa kita semua pasti diberkati Tuhan kalau kita memang mau mendengarkan suaranya yang sedang berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya, yaitu perintah-perintahnya dan ketetapannya. Kita harus melakukan, kita harus menjalani perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapannya untuk membawa kita kepada kebenaran, yaitu berjalan di dalam kebenaran. Kita harus mendengarkan suara Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Di saat kita mau mendengarkan suaranya, maka kita pasti akan mendapatkan berkat. Artinya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menjaga, melindungi kita dimanapun kita berada, ya, karena kita mau melakukan perintah-perintahnya dan mengikuti ketetapan-ketetapannya. Dan saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan kepada Abraham dan juga apa yang Ishak katakan kepada anaknya Yakub, ya, bahwa berkat-berkat itu akan menyertai mereka, ya, di saat mereka maksudnya dimanapun mereka berada, berkat-berkat Tuhan itu akan menyertai mereka. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan katakan, jika orang memberkati engkau, aku akan memberkati mereka. Tetapi jika orang mengutuk engkau, aku akan mengutuk mereka. Jadi setiap kita yang berkata-kata lewat perkataan kita, artinya di saat kita mengucapkan perkataan untuk memberkati orang atau memberkati
sesama kita atau memberkati bangsa-bangsa. Terlebih-lebih saat ini kita harus tahu bahwa di mana ada peperangan saat ini di Timur Tengah, kita harus tahu bahwa peperangan ini di mana Tuhan katakan akan terjadi, ya, semua akan terjadi lebih dahulu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, di situ sudah dikatakan, ya, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, ya, semua itu akan terjadi lebih dahulu, tetapi itu pun belum kesudahannya. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan katakan apa yang kita sedang lihat saat ini, apa yang kita sedang saksikan, peperangan yang ada saat ini di Timur Tengah, itu untuk menyadarkan kita bahwa kita harus bangkit. Kita harus sadar bahwa kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Jangan lagi kita berpura-pura atau hidup di dalam berpura-pura, bermain-main, ya, karena sudah dikatakan oleh Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya, di mana di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, ya, di hari-hari yang jahat ini, di mana dunia yang sudah penuh dengan kegelapan, ya, apa yang kita saksikan saat ini itu sudah tanda-tanda yang mana Tuhan katakan kedatangannya sudah semakin dekat. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus persiapkan hidup kita. Jangan lagi kita hidup sembarangan, hidup sembrono, ya, semau kita. Ya, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih saat ini, ya, karena sudah terlalu banyak kejadian-kejadian yang kita saksikan, ya, di muka bumi ini, yang sudah terjadi di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap, coba matikan kamu punya. Jadi di sini dikatakan saudara dan saya harus tetap berhati-hati dengan kehidupan kita, agar kehidupan kita boleh didapati Tuhan tidak bercacat dan tidak bernoda. Artinya tidak bercacat dan tidak bernoda itu kita tidak hidup lagi di dalam dosa dan kejahatan atau kenajisan, kefasikan, ya, tetapi kita hidup di dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Jadi saudara, kita harus tahu apa yang terjadi saat ini, peperangan di Timur Tengah, ya. Kita harus tetap berkata kita mau memberkati Israel, kita mau memberkati bangsa Yahudi, kita mau memberkati bangsa Israel, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan kembali, dia katakan dia akan kumpulkan mereka dari bangsa-bangsa, dan Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, Israel adalah milik Tuhan. Tuhan adalah Tuhan Israel. Jadi jangan kita sembarangan dengan perkataan kita mengutuki Israel, ya, atau mengatakan sesuatu yang tidak pantas terhadap Israel. Karena ingat, ada Tuhan di balik Israel. Karena Tuhan adalah Tuhan Israel. Jadi kita harus ingat, jangan kita mengutuki Israel, jangan kita mengutuki bangsa Israel, jangan kita mengutuki bangsa ini. Biarlah kita memberkati bangsa ini, kita memberkati Israel, karena Israel adalah milik Tuhan. Tuhan adalah Tuhan Israel. Kita harus ingat saudara, jangan sampai kita dipengaruhi dengan dunia, karena dunia sedang dihanyutkan dengan ketidakadilan. Dunia sedang dihanyutkan dengan pikiran mereka sendiri, ya, hawa nafsu mereka sendiri, sehingga mereka tidak mengenal kebenaran, sehingga mereka tidak tahu kebenaran, karena mereka hanya mengikuti pikiran mereka yang sia-sia, mengikuti pikiran mereka yang penuh dengan kejahatan, kefasikan, kesombongan, keangkuhan. Biarlah saudara dan saya boleh tetap percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Jangan kita hidup seperti orang dunia yang hanya maunya menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya hanya mau hidup dengan dosa, hidup di dalam dosa dan kompromi dengan dosa dan kejahatan. Kita sudah dipisahkan dari dunia, artinya walaupun kita masih ada di dunia, tetapi Tuhan sudah pisahkan kita dari dunia, yaitu kita sudah bukan orang-orang dunia yang masih hidup di dalam dosa dan kenajisan dan kejahatan. Kita sudah dibaharui, diubahkan dan dibaharui. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap taat dan setia melayani Tuhan dan menantikan kedatangannya yang sudah semakin dekat. Jangan lagi kita bermain-main dengan kehidupan kita. Biarlah kita hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Jangan kita mempermainkan kasih anugerah. Biarlah kita menghormati dan menghargai kasih anugerah Tuhan, yaitu karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama diajar oleh Tuhan, dan kita sama-sama yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebab itu biarlah saudara dan saya tetap menjalankan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan ingat saudara, kita tetap harus berdoa untuk bangsa Israel. Kita harus tetap berdoa juga untuk orang-orang yang tidak bersalah di bangsa Palestina yang tidak bersalah. Kita harus juga berdoa untuk mereka, dan kita harus berdoa untuk setiap bangsa-bangsa yang sedang terhanyut dengan pikiran mereka sendiri. Kita harus berdoa agar mereka boleh sadar, mereka boleh bertobat, dan mereka boleh kembali, dan mereka boleh diselamatkan. Biarlah semua apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu boleh tinggal tetap di dalam hati saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah umat-umat-Nya, dan kita yang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Biarlah saudara dan saya boleh tetap setia mengasihi Tuhan, setia melakukan pekerjaan, tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepada kita, dan kita akan tetap bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Ya, kita tetap memberkati Israel, kita memberkati bangsa Israel, dan kita tetap berdoa untuk bangsa ini, dan juga berdoa untuk bangsa Palestina, di mana begitu banyak korban-korban juga di Israel. Kedua belah pihak mengalami kesusahan, penderitaan karena kejahatan terorisme, kejahatan ISIS, kelompokan orang jahat ini yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hanya mengikuti nafsu mereka sendiri, ya, kedagingan mereka. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya tetap mendukung, maksudnya mendukung itu, tetap mendoakan mereka, yaitu kedua bangsa ini yang sedang mengalami penderitaan saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan membela orang-orang benar, Tuhan yang akan membenarkan mereka, dan Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, dan Tuhan juga yang akan menolong mereka dan melepaskan mereka dari situasi yang ada. Terima kasih Bapa. Kita sudah selesai kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang dapat menuntun kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan menolong Bapa untuk memberikan kami pengajaran-pengajaran yang benar, karena semua kebenaran hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab menurut kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau serahkan seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan, mereka boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Bapa, kami juga serahkan Bapa untuk Timur Tengah yang sedang ada peperangan Bapa. Biarlah Tuhan sertai Bapa, kami serahkan kedua bangsa ini. Biarlah Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Berikan kelepasan Bapa untuk bangsa Israel, agar mereka boleh terlepas dari cengkraman ini Bapa. Biarlah Tuhan berikan pertolongan-Mu, Tuhan sertai, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka Bapa, dan Tuhan selamatkan mereka. Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membebaskan Bapa anak-anak yang sedang disembunyikan. Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan selamatkan mereka. Anak-anak yang tidak bersalah, mereka tidak mengerti kejahatan manusia Bapa. Mereka hanya anak-anak, mereka suci dan bersih hati mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menemukan mereka dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, dan Tuhan juga yang akan membawa Bapa masyarakat, kedua masyarakat ini untuk datang dan bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Dan Tuhan berikan perlindungan-Mu untuk kedua masyarakat ini, dan semua Bapa tentara-tentara militer Israel yang sedang bertugas. Biarlah Tuhan berikan perlindungan-Mu Bapa, dan juga hamba-Mu Bapa Netanyahu dan pemerintah. Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan-Mu untuk mereka Bapa, agar mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, dan Tuhan juga akan temukan setiap orang-orang fasik, orang jahat. Tuhan akan menghukum mereka menurut perbuatan mereka, karena Tuhan katakan pembalasan adalah Aku yang akan menuntut pembalasan itu. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Tuhan sendiri yang akan menghukum orang-orang jahat yang sedang menjalankan kejahatan mereka, yaitu teroris dan ISIS. Semua komplotan-komplotan jahat akan dihukum oleh Tuhan, karena mereka yang sudah membunuh banyak anak-anak kecil, membunuh manusia, mereka sudah melakukan kefasikan, kejahatan di mata Tuhan, dan mereka akan menerima akibatnya, yaitu hukuman yang daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menuntut pembalasan. Bapa, kami serahkan Bapa setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan yang menolong dan melindungi, dan Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Tuhan juga berkati kami cuaca yang baik di setiap hari Bapa, karena cuaca belakangan ini sudah tidak menentu, tapi kami percaya Tuhan yang mengatur semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami Bapa. Tuhan lindungi kami semua, Tuhan selamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission, akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua, untuk hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.